Sedulur Sejati itu memang awalnya itu begitu, memang penataan raga dulu Mas. Ya. Jadi nek ragane lega, ya, engko istilahnya itu jerone kok akhirnya lega. Jadi bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Ya kan? Saya kan habis semalaman itu energi itu. Iya. Mulai habis maghrib sampai jam 3 malam. Iya, semua. Enggak berhenti. Perbukaan. 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 Habis dibuka dari sini terus pulang ke rumah. Langsung dikasih pelajaran seperti itu. Apa ada pikiran misalnya? Kan sik durung rumangsa iso Mas ya. Dereng rumangsa iso. Durung rumangsa iso soalé. Sik pas dibuka ya wis. Teko leye-leye rokokan, moro-moro ana getaran. Iya apa? Padahal baru sehari Mas ya. Nggih, punya klub istilahnya kayak Tapi sehari semalam tuh Mas ya. nggih. Iya kan? Sehari semalam. Langsung saya Nggih, langsung di losdol. Losdol kan ya. Iya. Langsung losdol. Iya. Kalau dari luar kota kan gitu kan. Jadi sehari semalam langsung saya losdol kan itu. Karena privat. Jadi karena rumahnya jauh. Kemarin nginep ya di Nginep Sedulur di sini. Nginep. Yang seperti ini Nah, kayak gini. nanti jam 2:30 tadi pas subuh. Iya. Ya pernah kesini. Iya. Mas ya pernah kesini. Udah ini kira dulu. Tadi teko Sabtu. Sabtu isu bukaan. Terus nang kene. Mari nang kene. Latihan sampai bengi. Terus subuh mulai. Nah, subuh mulai. Marun terus nang omah. Kira-kira jam 3-an. Jam 3-an aku sih laya-laya Mas. Teko sik turu-turuan sik. Terus marun atus bang maghrib krungu maghrib. Nah, mari bang maghrib mudhun nang isor. Mudhun nang isor. Ya iki Mas. Seperti Mas ini, Refleks. Mas Kokok ini. Ini kan dia kan buta huruf. Dia buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Ya. Terus dari kecil punya itu kelainan, nggak bisa konsentrasi Mas ya. Jadi nggak bisa konsentrasi, nggak bisa fokus ini. Jadi ini ya, yang penting bisa. Kenapa kok bisa? Tadi kan sudah Mas Heri kan, Mas Tio ini kan sudah frustasi isok toga kan. Nah ini perlu saya jelaskan ini. Jadi ini ada Mas Oko ini yang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa tulis ya, dan nggak bisa menghafalkan. Ya, nggak bisa menghafalkan dia. Yang penting di Sedulur Sejati, yang penting bisa mengucap kunci. Habis mengucap kunci nggak ingat nggak apa-apa. Jadi Mas Oko ini habis mengucap kunci yang dibimbing oleh Mbah Durajat, ya lupa. Langsung lupa. Ya langsung lupa. Apa kata-katanya ya nggak bisa. Itu dalam waktu seketika ya? Seketika disuruh menghafalkan sampai sekarang ya nggak bisa menghafalkan kunci. Ya kan. Nah, yang penting bisa mengucap. Meskipun nggak bisa baca, nggak bisa apa, ya, nggak bisa menghafalkan, memorinya karena blank, nggak pernah itu karena memang ada kelainan. Tapi bisa mengucap dengan kata-kata kunci, ya. Nah, nanti pasti akan sambung, gitu. Ya ini fenomena baru Mas Puji. Dari Sedulur Sejati ini baru kali ini, karena memang ini juga merupakan terapi juga buat Mas Oko ini. Ya, merupakan terapi. Jadi memfokus akhirnya apa? Menyambungkan antara kata-kata dengan fikir. Sekarang sudah mulai bisa. Saya buktikan kan. Jadi Mas Oko saya bimbing, ikut saya akhirnya ikut lancar akhirnya. Nah itu berarti menservis, mengobati pikir yang blank. Itu Sedulur Sejati juga merupakan sebuah terapi juga. Ini beliau nggak bisa ngomong, sampean itu nggak bisa ngomong. Teman tanyain nggak bisa. Ini Mas Oko dari Kediri ini. Itu. Tapi saya yakin pokoknya kalau bisa mengucap kunci, ya pasti akan bisa. Jadi seketika ditirukan kunci sama Mbah Du diucapkan, dia mengucap. Sudah habis itu sudah blank lagi sudah.
hilang seketika, disuruh mengulangi ya nggak bisa. Nah, saya langsung udah ikut saya, nah, gitu. Habis dibuka ya itu ya ikut saya latih gitu. Sudah, ternyata goibnya karena sudah baca kunci tadi mas, ya nyambung mas, nyambung, akhirnya bisa pengantikan, akhirnya apa menjadi terapi ini. Gitu, bisa menjadi terapi keajaiban gitu loh, yang sudah berapa sejak kecil ini baru pertama kali ini nyambung gitu, katanya itu bisa nyambung ngomongan dengan orang lain itu, nyaut gitu. Nah ini menjadi terapi ini Mas, gitu. masa di sini mau nilai nyambung Nggak nyambung. Jadi cara menghafal itu ditulis ya nggak bisa membaca, disuruh menghafal nggak bisa masuk, nggak bisa fokus. Itu sejak kecil apa? Sudah bawaan sejak kecil. Sejak kecil, ya. Seperti ada yang Mengalihkan. Jadi nggak bisa fokus, Tidak bisa fokus. karena mesti dialihkan. Nah, fikir mengalihkan, ya, yang sini kan awalnya kan mengalihkan, dialihkan terus, yang sini gerak. Ini asiknya sendiri kan di situ. Yang sini tetap gerak, ayo kakak, gerak terus digini-gini. Akhirnya dia seneng, asik deh. Akhirnya ngikuti gerakan ini, dia akhirnya asik akhirnya bisa nyambung gitu. Ini fungsi sedulur sejati ini bagi para pemersia pecinta santri Jawa yang punya keluarga, punya kelainan kurang fokus atau mungkin agak gagap berbicara, mungkin bisu berbicara atau mungkin kena gangguan saraf ya. Monggo silakan datang. Betul. Sedulur sejati akan menjadi terapi. Ya. Orang kena stroke ya, misalkan. Nah kan sedulur sejati butuh kan manembah. Lah cara manembah ya tangannya kan kudu gerak. Ya digerakno dhewe. Gitu. Itu kalau stroke iya. Itu akhirnya digerakkan. Akhirnya lama kelamaan sarafnya akan normal. Ya, tapi pelan-pelan bertahap. Gitu. Yang penting bisa kalau nggak bisa ngomong bisa membaca. Jadi kalau dia nggak bisa ngomong, dia bisa baca. Nggak apa-apa. Ya. Gitu. Bisa baca. Kan stroke kan misalkan stroke ya. Stroke kan nggak bisa ngomong, tapi dia masih bisa baca kunci. Nah, nanti saya latih, insya Allah akan sembuh dengan pelan-pelan gitu. Kalau ada yang gagap bicara mungkin ya, mungkin kelainan mungkin bisa dilancarkan, bisa gitu. Itu terapi sedulur sejati. Dan berbagai macam penyakit tadi, sesak nafas Mas Agus tadi itu ya, loh mari tak gawe latihan langsung blok kabeh. Mau sesek nafasku aku, dodoku kene sesek iku. Tak ge mangan gak doyan ya to. Saiki mangan enak, nasi goreng sak bungkus lah. Itu terapi karena memang panembah rogonya ini, panembah rogo ini adalah melegakan rogo. Ya, di situ ya, fungsi-fungsi daripada sedulur sejati. Gitu. Ya memang tapi tiap orang pasti akan meninggal ya siapa. Tapi kan ya memang itulah sebagai usaha dari kita mengurangi beban raga ya sedapat mungkin kita jalankan gitu ya, bisa itu ya. Yang punya sakit ya ada kan, Bu Yai Misdi itu sudah berapa tahun kakinya, berapa tahun? 15 tahun kakinya itu nggak bisa dibuat gini, nggak bisa mas. Setelah dibuka diterapi sendiri sama sedulur jati akhirnya bisa begini. Itu juga ada Bu Yai Misdi itu ya, macam-macam. Jadi bisa digunakan untuk terapi karena kita memang menggunakan cara menata ya, panoto rogo, panoto jiwa dan panoto sukmo, panembah sukmo mau gitu ya. Berarti masih itu Sudah. Iya, tadi itu udah pengantikan. Lamburi mau ya tebal. Ada.
Itu nggak hafal kuncinya itu dia. Tanyain aja kuncinya langsung, nggak akan hafal. Tapi lama kelamaan pasti akan hafal karena nanti connect. Gitu. Connect. Goibnya ini akan menerapi gitu, pelan-pelan. Gitu. Baru sehari loh ini sudah bisa begitu. Baru sehari. Nanti kalau latihan terus, maka akan iku pemenang wis mijil. Nah, wis mijil. Wis. Iku nek sing goipe mijil, Mas. Iku ya asik malah gitu. Ya, begitu ya. Kita lagi pego ya, Mas. Nah, iya. Masih lo kita yang David tadi. Lah iya. Aku tadi refleks loh Mas aku. Sing ayo Mas bilang aku. Refleks dari dalam tadi itu saya. Diajak bareng-bareng. Iya, enggak yang di rumah tadi itu loh. Kan sama Mas. Jadi refleks ayo Mas Waktu bilang aku. ngapalno tadi. Malah aku kan. Ini dipaksa ngapalo bahaya, gak iso. Saya tak sambung wae. Yang penting bisa baca kunci. Fungsinya kunci ya di situ itu. Ya, sedulur sejati sudah diikat oleh kunci. Maka akan membimbing dia ke dalam apa yang diminta dalam kunci itu. Mas Tio, ini Mas Heri ini kalau memang di rumahnya itu ada reget-reget ya energi-energi negatif ya pasti akan dibersihkan dulu ben opo. Nah, kan gitu tujuannya apa? Tujuannya biar nanti kalau manembah itu nyaman kan gitu. Sebelum ke situ bagaimana sedulur jati sesuai dengan fungsinya masing-masing membersihkan dulu Mas kan gitu Mbak ya itu nih wis resik kabeh omahe resik energine jiwane iso nyaman kan gitu ya Masuk. iya di situ rahayu sagung dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.